Beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi salah satu distrik di Tel Aviv untuk melihat langsung kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh terbesarnya, Iran. Dalam kunjungan tersebut, Netanyahu menyaksikan bagaimana beberapa bangunan dan gedung bertingkat di wilayah tersebut hancur akibat serangan rudal balistik yang diluncurkan dari Teheran. Tentu saja, Netanyahu sadar bahwa ini semua merupakan akibat dari apa yang telah Israel lakukan terhadap Iran selama ini. Namun, dampak dari serangan Iran tidak hanya terasa di Tel Aviv, beberapa kota lain di Israel juga terkena imbas dari serangkaian serangan rudal Iran beberapa hari terakhir. Seperti yang tampak dalam video ini, banyak gedung-gedung di wilayah Israel yang mengalami kerusakan cukup serius akibat bombardir rudal dari Iran. Lalu, bagaimana bisa kerusakan sebesar ini terjadi di Israel? Apakah Iran benar-benar memiliki rudal balistik yang mampu menembus seluruh sistem pertahanan udara Israel? Ataukah ini justru menunjukkan bahwa sistem perlindungan udara Israel tidak sekuat yang selama ini diklaim? Di sisi lain, ada kabar yang beredar bahwa pada serangan balasan pertama Iran, rudal balistik Fatah 1 berperan penting dalam menembus pertahanan udara Israel. Meskipun belum ada konfirmasi apakah Fatah 1 memang yang menyebabkan kerusakan besar di Israel, hal ini tentu menjadi langkah signifikan dalam agresi Iran. Yang lebih mengejutkan lagi, untuk pertama kalinya dalam sejarah konflik Israel-Iran, Teheran mengibarkan bendera merah di atas kubah Masjid Jamkaran. Lalu apa sebenarnya arti dari pengibaran bendera merah ini? Pengibaran bendera merah tersebut bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan simbol kuat dengan makna historis dan spiritual yang mendalam dalam kepercayaan Iran. Bendera merah ini melambangkan darah suci yang telah tertumpah tanpa keadilan dan menandakan bahwa tugas untuk menuntut balas atau mendapatkan keadilan belum selesai. Tersebar kabar bahwa Iran sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar yang akan dikenang oleh seluruh dunia. Hal ini membuat dunia semakin khawatir karena mungkin saja Iran akan melancarkan serangan senjata nuklir ke Israel sebagai bentuk balas dendam atas penyerangan terhadap situs nuklirnya. Ini tentu menjadi kekhawatiran besar bagi para pemimpin Israel, mengingat Iran kini memiliki rudal dengan teknologi canggih, sementara program nuklirnya terus berkembang tanpa batas. Terlebih lagi, sebuah laporan rahasia dari International Atomic Energy Agency (IAEA) mengungkapkan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan dalam program nuklir Iran. Dalam laporan terbaru yang dirilis, IAEA mengungkapkan fakta yang sangat mencolok. Sejak Februari 2025, Iran telah berhasil mengumpulkan lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya hingga mencapai 60%. Angka ini jelas sangat signifikan, jauh melebihi batas kemurnian yang dibutuhkan untuk tujuan sipil dan hampir mencapai level yang digunakan untuk pembuatan senjata nuklir. Artinya, Iran semakin dekat dengan kemampuan untuk menciptakan senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya. Walaupun Iran terus bersikeras bahwa program nuklir mereka hanya untuk tujuan damai, siapa yang bisa memberi jaminan bahwa mereka tidak memiliki agenda lain? Laporan IAEA bahkan menunjukkan bahwa dengan jumlah uranium yang diperkaya seperti ini, Iran memiliki potensi untuk memproduksi hingga 10 senjata nuklir jika pengembangannya dilanjutkan. Fakta ini menempatkan Iran sebagai satu-satunya negara non-nuklir yang memiliki kemampuan untuk memproduksi uranium pada tingkat ini. Yang lebih mencemaskan, IAEA juga mengungkapkan bahwa dalam 3 bulan terakhir, Iran telah meningkatkan produksi uranium yang diperkaya hingga 50%. Dengan kecepatan yang luar biasa ini, Iran bisa saja memproduksi 1 senjata nuklir dalam waktu sebulan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, peningkatan produksi ini mungkin bukan kebetulan.
Bisa jadi ini merupakan respons dari Teheran terhadap terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang segera meluncurkan kebijakan tekanan maksimal terhadap Iran. Sayangnya, alih-alih memperlambat laju program nuklirnya, kebijakan tersebut justru mendorong Iran untuk melangkah lebih cepat ke arah kemampuan nuklir militer. Pejabat-pejabat Amerika Serikat pun mulai mengingatkan bahwa jika Iran benar-benar memutuskan untuk mengembangkan senjata nuklir, mereka bisa memproduksi bahan baku senjata dalam waktu kurang dari 2 minggu, dan dalam hitungan bulan, bom nuklir pertama mereka bisa siap untuk diluncurkan. Penilaian terbaru dari IAEA yang lebih mendalam ini juga mengungkapkan sejarah gelap program nuklir Iran, termasuk aktivitas-aktivitas rahasia yang terus berlangsung hingga awal 2000-an. Temuan-temuan ini semakin memperkuat kekhawatiran global mengenai niat sejati Iran dalam mengembangkan senjata nuklir. Lantas, apakah sampai hari ini Iran masih berpotensi memiliki senjata nuklir untuk diluncurkan ke Israel? Mengingat Israel telah menghancurkan beberapa lusin situs nuklir Iran, meskipun Israel sudah menghancurkan seluruh situs nuklir Iran, namun tidak ada yang tahu pasti apakah Teheran sudah memiliki senjata nuklir atau tidak. Sehingga sampai hari ini, Iran masih berpotensi melancarkan serangan nuklir ke Israel jika mereka memilih untuk melakukannya. Terlebih lagi, pengibaran bendera merah di Iran telah semakin meningkatkan kekhawatiran bahwa Teheran akan melancarkan pembalasan paling mematikan kepada Israel. Jika benar, Iran berencana mengirimkan senjata nuklir ke Israel, salah satu opsi yang mungkin dipilih oleh Teheran adalah menempelkan hulu ledak nuklir pada rudal Fatah 1 dan meluncurkannya untuk menargetkan Tel Aviv. Mengingat rudal balistik ini telah menunjukkan kemampuannya baru-baru ini, Fatah 1 kini dianggap sebagai salah satu rudal balistik potensial yang bisa membawa hulu ledak nuklir dalam upaya balas dendam Iran terhadap Israel. Apalagi dilaporkan bahwa rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir jika diperlukan. Lalu, mengapa rudal balistik ini sangat berpotensi dipilih dalam serangan balas dendam yang melibatkan senjata nuklir Iran? Sebagai rudal balistik jarak menengah hipersonik yang dikembangkan oleh Korps Garda Revolusi Islam dan diluncurkan pada 2023, Fatah 1 memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak rudal balistik lainnya. Salah satu keistimewaannya adalah kemampuan manuver yang dipadukan dengan kecepatan hipersonik. Sebelum kita menggali lebih jauh mengenai kemampuan spesial dari rudal Fatah 1 ini, mari kita lihat lebih dalam tentang spesifikasinya. Sebagai rudal balistik yang termasuk dalam kategori senjata hipersonik, Fatah 1 dapat mencapai kecepatan 13 kali kecepatan suara atau sekitar 16.000 km per jam pada fase pertengahan penerbangannya. Sementara pada fase terminal, rudal ini dapat mencatatkan kecepatan 5 kali kecepatan suara sekitar 6.100 km per jam. Selain kecepatan, Fatah 1 juga tergolong dalam kategori rudal balistik canggih karena dilengkapi dengan fitur Maneuverable Re-entry Vehicle (MRV) yang memungkinkan hulu ledaknya untuk menggeser posisi target di udara sebelum akhirnya memasuki kembali atmosfer. Jangkauan tembakannya juga cukup jauh, mencapai 1.400 km, yang artinya mampu menargetkan wilayah Israel meskipun diluncurkan dari Iran. Yang tak kalah penting, rudal ini dapat membawa hulu ledak dengan berat antara 770 hingga 990 pon. Sekarang, mari kita bahas kemampuan spesial dari rudal Fatah 1, yakni perpaduan manuver dan kecepatan. Sebagian besar rudal balistik memang mampu mencapai kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara, namun tidak dianggap hipersonik karena mengikuti lintasan balistik yang mirip dengan lintasan peluru. Biasanya, sistem pertahanan udara lebih mudah mendeteksi lintasan balistik tidak peduli kecepatan rudalnya.
Namun, Fatah 1 berbeda. Rudal ini memiliki kemampuan manuver hingga jarak 100 km sebelum mencapai sasaran. Kemampuan manuver pada fase akhir penerbangan ini adalah salah satu ciri khas yang membedakan Fatah 1 dari rudal balistik lainnya. Dengan kombinasi kecepatan 5 kali kecepatan suara dan kemampuan manuver ini, sistem pertahanan udara manapun akan kesulitan untuk mencegatnya. Oleh karena itu, banyak pengamat yang menyebut Fatah 1 sebagai mahakarya rudal Iran yang menandai lonjakan besar dalam perkembangan teknologi persenjataan mereka.